Ya, baik. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada rekan mahasiswa. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan mengenai modul 5 dari bahasa pemrograman R gitu ya. Yang kurang lebih di sini kita akan membahas yang namanya itu library tidyverse. Nah, mungkin kalau misalnya kalian juga udah baca modul, ya tidyverse itu kurang lebih dia adalah kumpulan paket-paket gitu ya di R gitu. Dan kurang lebih paket-paket di dalam tidyverse ini itu sangat membantu kita untuk melakukan analisis data dan juga visualisasi datanya gitu ya. Baik dari segi menampilkan datanya, melakukan manipulasi datanya, melakukan visualisasinya pun library tidyverse ini udah memiliki paket-paket tertentu yang bisa membantu kita dan memudahkan istilahnya workflow kita gitu ya dari segi pemrogramannya gitu. Ya ini mungkin sejarahnya aja gitu ya si Hadley Wickham gitu ya, dia yang membuat library tidyverse ini gitu, yang istilahnya dapat kita gunakan untuk melakukan manipulasi data dengan menggunakan bahasa pemrograman R gitu. Ya mungkin sama seperti di yang modul gitu ya, apabila kalian ingin menggunakan library ini, dan pertama kali running library ini, jangan lupa melakukan instalasi library-nya terlebih dahulu gitu, atau instalasi paketnya terlebih dahulu. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan komen ini, install.package dalam kurung tidyverse, jangan lupa pakai tanda kutip, nanti dia akan melakukan instalasi secara otomatis gitu ya. Dan untuk mengeceknya, kalian bisa memuat paketnya, tinggal menggunakan comment library dan tulis nama paketnya. Kalau misalnya kalian cek juga, nah di sini ada link yang tertera di eh, di modul juga. Ini itu menjelaskan dokumentasi dari tidyverse itu sendiri gitu dan bagaimana cara melakukan instalasinya. Mungkin kalau misalnya kalian menggunakan ini, menggunakan Siren atau istilahnya tuh kalian menggunakan RStudio, kalian bisa menginstal dengan menggunakan komen yang sama gitu ya, dengan menggunakan ini gitu. Dan di sini juga dia memberitahu kepada kita apa saja library atau package yang ada di dalam library tidyverse ini gitu ya, kurang lebih. Mungkin kita kembali lagi ke modul kita gitu ya. Nah, bagaimana kalian sudah bisa tahu kalau misalnya library-nya sudah install, kalian bisa melakukan pemuatan paket gitu ya, dengan memanggil ini dan kalian akan muncul paket-paket dan versi-versinya seperti ini gitu. Dan ini kenapa Kak, kalau misalnya ada semacam konflik gitu ya. Nah ini sebenarnya itu eh, ada konflik gitu ya antara package yang diimport dari namanya itu dari Tidyverse dan juga package yang udah ada bawaannya gitu atau atau kalian punya instalasi package yang lain gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya ada konflik kayak gini, kalau misalnya kalian hanya menggunakan paket tidyverse saja, paket yang yang bersangkutan tapi tidak memakai paket yang konfliknya itu sebenarnya tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya kira-kira kalian khawatir dengan konfliknya, di sini dia memberitahu bagaimana cara melakukan pembersihan dari konflik. Jadi intinya di dokumentasinya ada. Terus pencet. Nah, ada edge juga nih bisa otomatis. Ya, kurang lebih seperti itu untuk tidyverse. Nih, kayak misalnya, oh gimana cara menyelesaikan konflik, itu kalian bisa menggunakan atau search di Google aja gitu ya, bebas. Ya, cara nutupnya bagaimana. Maaf udah guys. Set. Oke, kita kembali lagi ke tadi gitu ya. Istilahnya setelah kalian melakukan pemuatan paketnya, kalian bisa melakukan atau menggunakan paket-paket yang telah kalian load tadi dari library Tidyverse gitu. Dan kurang lebih dia punya banyak sekali paket-paket gitu ya. Dan paket-paket ini juga bisa membantu kalian gitu. Karena mungkin sebelumnya kalian kan sudah belajar bagaimana cara memvisualisasi data, bagaimana cara melakukan manipulasi data, dan juga filtering. Kalian juga belajar cara membersihkan data. Nah, proses yang telah kalian lakukan tadi gitu, bisa dibilang dipermudah gitu ya, dipermudah dengan menggunakan
library ini gitu, di mana dia memiliki fungsi-fungsi yang kurang lebih sudah diciptakan untuk memudahkan kehidupan kalian gitu ya dalam journey kalian membersihkan data dan juga melakukan visualisasi data untuk data science atau data analytics project yang akan kalian lakukan gitu. Nah, mungkin di sini kita akan melakukan istilahnya itu melihat paket-paket apa saja gitu ya yang ada di Tidyverse. Mungkin ini kita sedikit callback ke modul-modul sebelumnya gitu ya. Kalian kan pernah belajar visualisasi data, tapi kalian masih menggunakan paket yang bawaan gitu dari R-nya sendiri. Tapi dengan visualisasi data menggunakan ggplot gitu ya, namanya itu ggplot. Kalian bisa panggil ggplot ini gitu ya. Nah, gg gitu good game. Yang nggak tahu mungkin bisa dicari aja. Jadi kalian bisa punya paket ggplot ini, kalian bisa gunakan untuk visualisasi data gitu ya. Mungkin di sini saya izin memberikan contoh gitu ya bagaimana cara menggunakannya. Di sini saya menggunakan dataset bawaan yang ada di R, yaitu empty cars. Kurang lebih itu informasinya berhubungan dengan data-data mobil gitu ya, dan silinder-silinder ya. Mungkin di sini aku izin kirimkan juga gitu ya, bukan kirimkan, tampilkan juga gitu ya, datanya seperti apa. Nah, kurang lebih datanya itu berhubungan seperti ini gitu. Kayak misalnya eh, jumlah sorry apa mobilnya apa, terus misalnya miles per gallonnya berapa, mobilnya berapa silinder dan lain-lainnya gitu. Jadi ada informasi seperti itu. Dan kita mau bisa melakukan visualisasi dengan menggunakan ggplot gitu ya. Bagaimana cara memanggilnya? Kita bisa melakukan seperti ini. Misalnya kita bilang ggplot, saya mau nge-ggplot istilahnya data frame yang kita inginkan, dan ini adalah apa namanya, kolom yang ingin kita jadikan visualisasinya gitu. Terus kenapa ini ada plus-plus kayak gini? Ini itu sebenarnya adalah tahapan di ggplotnya gitu. Jadi kalian bisa melakukan apa namanya tuh, kayak penambahan-penambahan fitur. Kayak misalnya kayak penambahan-penambahan fungsi. Kayak misalnya contoh, kalau misalnya fungsi pertama itu dia hanya membuat plottingannya saja gitu, belum mempersiapkan plottingannya aja gitu. Dan dia ngasih tahu aja gitu, saya mau bikin plot, plotnya itu dari data frame empty cars gitu ya. Dan si data yang aku ingin gunakan itu khususnya di sumbu X-nya itu jadi MPG itu, miles per gallonnya gitu. Nah, di sini kita mulai masukkan geometri histogramnya, atau kalau misalnya kita mau buat histogram gitu. Misalnya tambah gitu ya. Tambah histogram misalnya. Nah, nanti dia akan mengisi histogram tersebut di plot ini, di plottingannya gitu ya. Jadi kayak istilahnya bertahap gitu. Kalian buat plotnya dulu, terus buat geometri histogramnya, dan kalau misalnya mau ada labelnya, kalian bisa tambahkan labelnya gitu. Mungkin secara apa ya, customisasinya itu kurang lebih sama persis sama dengan yang mode sebelumnya yang visualisasi gitu ya. Cuman mungkin di sini ada beberapa fitur yang istilahnya itu diimplementasikan di ggplotnya itu sendiri dan di library tidyverse-nya itu sendiri, sehingga memudahkan kalian juga gitu. Misalnya saya pingin bin width-nya 5 gitu. Ya kurang lebih sama gitu dengan apa yang kalian lakukan kemarin pada saat di mode visualisasi data dengan menggunakan R biasa gitu. Dan customisasinya juga bisa kalian tambahkan gitu ya, dan bukan hanya ini saja, tapi di sini saya hanya mencakup bare bones-nya aja. Apabila kalian ingin membaca lebih lengkap, kalian bisa pergi ke dokumentasinya ini. Dan di sini kan ada dokumentasinya yang berhubungan dengan ggplot juga nih. Kalau misalnya kalian pencet, nanti kalian bisa langsung masuk ke dokumentasinya si ggplot. Dan di sini udah ada cheat sheet-nya juga gitu ya. Misalnya, Kak, bagaimana cara melakukan visualisasi, terus kayak misalnya cara buat kodenya gimana, terus kayak misalnya apa saja customisasinya dan semacamnya gitu. Nah, ini udah dikasih tahu sama mereka gitu. Dan bisa digunakan juga di sini gitu ya. Maksudnya biar tahu istilahnya berhubungan dengan nilai-nilai yang apa yang kalian inginkan. Nih, kayak misalnya ini saya langsung ke RStudio cheat sheet-nya gitu ya di GitHub. Kalau misalnya kalian pingin ke tempatnya, kalian bisa mencet tadi first, terus kalian pencet ggplot-nya, terus kalian pencet. Saya ini bukan cuma ggplot aja ya, buat semua apa, buat semua package-nya gitu ya. Kalian bisa cek, misalnya ini ada cheat sheet-nya gitu. Nah, ini di GitHub-nya itu nanti bakalan ada gambar-gambar kayak gini yang bisa membantu kalian biar tahu juga gitu kira-kira apa aja sih yang bisa dilakukan dan bisa dikustomisasi di visualisasinya gitu.
Ya itu mungkin bisa kalian baca juga gitu ya. Mungkin di sini aku hanya memberikan contoh bagaimana cara membuat visualisasi yang kecil-kecilan dulu gitu ya. Kalau misalnya kalian ingin melakukan yang lumayan apa bagus gitu, kalau misalnya di visualisasinya dipercantik lagi gitu, silakan baca-baca dokumentasinya gitu. Nah, kurang lebih sama gitu ya dengan yang cara yang lain. Kalau misalnya ingin membuat scatter plot juga gitu, caranya sama. Tapi mungkin karena dia membutuhkan dua data, kita bisa membuat misalnya data X-nya apa, sumbu X-nya apa, dan sumbu Y-nya apa gitu. Nah, tadi kan geometrinya histogram nih. Nah, sekarang geometrinya hubungannya sama poin gitu. Dan kalian bisa membuat ini apa, color-nya. Jadi kayak misalnya kalau saya nggak pakai ini, nggak pakai gambar yang ini, misalnya saya nonaktifin dulu si apa, si nilai ini. Sorry, si nah ini aja. Nah, dia akan membuat scatter plot yang biasa aja gitu. Tapi kan sebenarnya kita ingin tahu juga gitu, apa misalnya tiap titik ini itu terdiri dari apa. Nah, kita bisa melakukan grouping juga gitu. Grouping, jadi dia akan menggrouping jumlah silinder, tapi di groupingnya berdasarkan warna gitu. Terus ini ada error, kurang huruf A. Nah, kurang lebih seperti itu gitu ya, bagaimana cara melakukan plotting gitu ya. Dan ini bisa kalian customisasi gitu ya, mau sumbu X-nya berubah, sumbunya berubah gitu, dan semacamnya gitu. Dan customisasinya juga kurang lebih mirip-mirip dengan yang dipelajari juga gitu, untuk scatter plot. Dan kalian juga bisa bikin box plot gitu ya, dan di sini juga langsung menunjukkan bagaimana cara intervalnya dengan apa program seperti yang sama gitu ya. Ambil datanya misalnya, terus kalian bisa melakukan geometri box plot dan juga penambahan label gitu. Dan di sini ada bar plot juga gitu ya, sama dengan yang digunakan, bisa ngatur lebar apa lebar dari barnya juga sama seperti yang ada di visualisasi. Tapi bisa dibilang perbedaannya itu adalah kemudahan dari segi pemahaman ininya ya, pemahaman apa namanya fungsinya gitu ya. Dimana kalau misalnya mau bikin bar tinggal geobar, kalau misalnya mau bikin box plot gitu. Dan sebenarnya visualisasinya itu ada banyak sekali gitu ya. Dan kalian bisa cek di dokumentasinya seperti di link yang ada di modul juga dan ada di sini juga gitu. Untuk visualisasi kurang lebih kalian bisa menggunakan ggplot gitu ya, untuk membantu kalian mendapatkan plottingan yang sesuai dengan yang kalian inginkan. Dan selanjutnya mungkin itu adalah paket kalau misalnya di, oh ya mungkin ini analoginya kalau di Python tuh ini itunya gitu ya, apa matplotlibnya gitu ya, atau seaborn-nya gitu. Nah kalau sekarang kita masuk ke buat manipulasi datanya gitu, atau misalnya ini pandasnya gitu ya, pandasnya R gitu. Nah ini ada package gitu ya, DPLYR. Ini itu adalah paket yang digunakan untuk manipulasi data gitu ya, yang satu paket sama tidyverse tadi gitu. Di mana di sini saya coba ada dataset bawaan gitu ya, dari R sendiri, ada dataset Star Wars gitu ya. Lucu juga ya, ada dataset Star Wars ini. Nah ini tuh kayak dia ngasih tahu misalnya nama karakter dari Star Wars, terus tingginya berapa, beratnya berapa, terus kayak misalnya warna kulit, warna mata, warna rambut, kapan lahir, dan istilahnya muncul lah gitu. Nah, di sini sebenarnya ini dia hanya menampilkan sedikit aja. Ini ada 77 baris lagi dan 5 variabel lagi yang berhubungan dengan asalnya dari mana spesies dan kawan-kawannya. Tapi sebenarnya ya itu otak-atik aja gitu ya. Kalau misalnya kalian mau berlatihan juga gitu. Nah, di sini tuh kalian bisa melakukan filtering juga gitu ya. Filtering dengan menggunakan DPLDR. Kalau misalnya kemarin kalian kan harus milih barisnya dulu dan semacamnya. Nah, kalau misalnya di DPLYR ini kalian hanya menggunakan namanya fungsi filter gitu ya, misalnya filter spesies sama dengan droid gitu. Nah, jadi nanti kalian tinggal mencari baris yang ini mungkin ada ini kan ada baris spesies nih. Spesies carinya yang droid doang. Nah, ini kan muncul nama-nama droid semua nih. Nah, yang nonton Star Wars tahu kan ya ini si 3PO kan droid, R2D2 kan droid, dan kawan-kawan ini kan droid semua gitu. Nah, perbedaannya paling ini aja. Kayak misalnya ini kan sama nih kayak misalnya saya mau naruh suatu data nih namanya Star Wars di Droids. Nah, tapi kalian harus memperhatikan operator yang ini nih.
persen garis kanan persen ini atau persen V miring ini yang identik sama DPLYR gitu. Dan akan banyak muncul gitu. Istilahnya ini kalian sama kayak di ini, kayak misalnya ini nambah kan, nambah gitu. Nah kalau ini tuh dia kayak, Mas, dataset yang Star Wars ini dikasih fungsi ini ya buat filteringnya gitu. Nah, itu DPLYR-nya gitu. Nah, jadi nanti kalian bisa naruh si DPLYR-nya ini gitu ya ke sini, terus nanti bilang, Mas, filtering Mas gitu. Misalnya filtering spesiesnya Droid gitu. Dan semacam ini bisa diganti juga gitu. Dan kalau misalnya ini kan filteringnya kan berbasis ini kan apa nilai yang ada di dalam suatu variabel. Nah, kalian bisa nge-filtering juga. Misalnya saya cuma mau nunjukinnya tadi ini kan banyak nih Pak variabelnya gitu. Nah, saya maunya cuma dari name sampai color nih, Pak. Nah, misalnya name sama, nih, kayak misalnya gini nih. Saya mau ngambil, mau select kolom yang namanya name, sama ini kalian bisa pakai end suite. Misalnya ini kan hair color, skin color, eye color nih. Ini kan color semua nih. Nah, saya mau nih nunjukin gitu. Nah, kalian bisa juga menggunakan fungsi end suite color gitu. Misalnya, kalian bisa nunjukin kayak misalnya baris yang dimulai dari apa sorry, di judulnya tuh di awalnya ada colornya atau mungkin ada string tertentu gitu, kalian bisa melakukan filtering berbasis itu juga gitu. Dan sebenarnya di fungsi select ini banyak gitu ya metode-metode filteringnya juga, dan itu bisa kalian baca di dokumentasinya gitu. Misalnya ini nih kan bisa muncul gitu ya, dia hanya menampilkan name dan color. Nah, bukan hanya dari filtering, kalian juga bisa membuat kolom baru gitu ya, kolom baru yang misalnya berisi ini gitu, berisi apa namanya, berisi BMI gitu ya, BMI gitu. Misalnya kalian ngambil data misalnya kolom dibagi kolomnya, saya kan BMI itu kurang lebih massa dibagi berat gitu ya, massa dibagi height dikuadratkan gitu. Nah, ini kalian bisa select dan menunjukkan select yang tadi gitu ya, select kolomnya gitu ya, select kolomnya gitu ya. Dan di sini juga kalian bisa langsung ngeprint gitu ya, ngeprint misalnya BMI-nya gitu. Nah, ini muncul. Oh, Darth Vader ini ya, overweight ya. Ya kurang lebih seperti itulah bagaimana caranya. Kalian bisa menambah, bukan hanya bisa memfiltering, bukan hanya bisa memilih kolom, tapi kalian juga bisa menambah kolom gitu. Dan bukan hanya ini, kalian juga bisa melakukan ini pengurutan gitu ya, arranging gitu. Nah, di sini kalian bisa arranging, bisa ini ascending sama descending gitu. Tapi di sini saya menggunakannya descending. Descending misalnya berdasarkan nilai ini apa? Nilai beratnya gitu ya. Oh, ini Jabba the Hutt berat coy gitu misalnya gitu ya. Kalian bisa tahu gitu melakukan apa namanya? Filtering, selecting, mutating dan juga arranging gitu ya dari segi data yang kalian punya gitu. Nah, ini kurang lebih secara umumnya fungsi-fungsinya gitu ya. Kalau filter dia bisa memfilter baris berdasarkan kondisi, kalau misalnya selecting dia bisa milih kolom pakai variabel tertentu dan juga ada pengondisiannya gitu ya. Dan mutating itu dia bisa nambah variabel baru, dan untuk arranging dia bisa mengurutkan data berdasarkan kolom tertentu gitu ya. Baik itu kolomnya numerik atau kolomnya itu karakter. Jadi nanti dia diurutinnya itu berdasarkan apa namanya? Abjad gitu, atau misalnya diurutkan berdasarkan nilai angkanya gitu, makin besar makin kecil dan semacamnya. Nah, ini kan kalau misalnya kalian bandingkan dengan kode sebelumnya itu pemahamannya lebih mudah gitu dan fiturnya lebih banyak. Jadi bisa membantu kalian juga untuk melakukan manipulasi data yang lebih kompleks tanpa memerlukan pemrograman yang sulit. Nah, tadi kita sudah bisa memvisualisasi data, kita sudah bisa melakukan filtering data, dan sekarang kita menggunakan paket gitu ya untuk membersihkan data, namanya tidyr gitu. Tidy gitu kan. Nah, di sini kita bisa menggunakan pembersihan data gitu ya. Ya, misalnya contoh di sini ada data sepal gitu ya, data sepal apa? Kayak misalnya daun gitu ya, daun mungkin berhubungan dengan daun dan dimensi-dimensi daunnya gitu ya. Misalnya dipakai buat clustering machine learning, tapi ini adalah salah satu data yang dibawaan dari R. Nah, di sini kita akan melakukan pembersihan gitu ya, pembersihan data gitu. Nah, di sini ada beberapa banyak. Di sini mungkin saya izin menggunakan beberapa saja gitu ya untuk menunjukkan beberapa fungsinya gitu ya. Kayak misalnya pivot, di sini ada namanya pivot longer. Jadi dia bisa mengubah data dari format wide ke long. Ini kan formatnya tuh wide gitu ya. Kolomnya tuh sebagai, maksudnya bentukannya kayak gini. Dimana
kalau misalnya kita melakukan pivotnya jadi data yang ke long gitu, nah dia jadi kayak bentuknya seperti ini gitu. Jadi setiap sepal width, sepal height, dan sepal width, petal width, sepal length, sepal width ya itu. Nah dia itu bisa dijadikan seperti ini gitu. Kayak misalnya mungkin ini kurang cocok untuk dijadikan long gitu ya, karena dia banyak-banyak kayak gini. Tapi siapa tahu kalian bisa butuh gitu ya, butuh melakukan analisis yang datanya itu diurutkan seperti ini gitu. Atau mungkin kalian bisa ngebalikin gitu ya dari data seperti ini ke data kebalikannya. Jadi dia bisa di grouping, misalnya spesiesnya itu Setosa, versicolor sama virginica. Dia bisa dilihat per sepal length, sepal width, petal length, petal width gitu. Cuma di sini mungkin ada problem gitu ya. Karena dalam satu value gitu nanti dia akan keluarnya banyak gitu. Tapi mungkin secara pemahamannya kalian bisa ngubah bentuk data dari seperti ini menjadi seperti ini gitu. Istilahnya dalam kasus ini itu pivot itu melakukan grouping gitu ya, grouping dari segi datanya gitu. Nah ini mungkin kalian bisa otak-atik juga gitu fungsinya bagaimana gitu. Dan kalau misalnya kira-kira kalian butuh gitu ya pemisahan kolom gitu, misalnya eh, kolomnya tuh bentuknya dari string gitu atau mungkin ada suatu hal yang bisa kalian pecah jadi dua gitu. Nah, di sini kalian bisa menggunakan separate gitu, di mana kalian bisa mengubah satu kolom menjadi beberapa kolom gitu. Saya di sini kita mengambil kolom measurement diambil jadi apa namanya? Diambil jadi dua kolom gitu. Di sini ada kolom feature sama metrik gitu. Ini contoh aja ya gitu ya. Misalnya saya mau ngambil saya data pertamanya tuh berfungsi gitu. Misalnya aku tanya 1, 2, 3, misalnya 6 gitu ya separatornya gitu. Nanti dia akan ngambil 6-nya jadi separatornya gitu. Nih kayak misalnya bentukannya kayak gini gitu. Misalnya Sentosa, sepal length, sepal width gitu, dan kawan-kawannya gitu. Jadi kalian bisa motong gitu ya berdasarkan posisi karakternya gitu. Dan sebenarnya kalian bisa pakai separator juga gitu. Ini kan fungsi karakternya kalian bisa pakai saya nentuin separatornya itu titik pak, separatornya itu koma dan lain-lain gitu. Dan itu bisa diterapkan kalau misalnya kalian membaca dokumentasinya gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk separating. Dan kalau misalnya kamu dan mantan berpisah gitu ya, pasti akan bisa kembali lagi gitu ya atau balikan gitu ya. Makanya di di apa di iris ini itu sorry di datanya ini bisa dipisahkan dan juga bisa digabungkan gitu ya. Bisa di unite. Fungsinya itu namanya unite. Dia bisa menggabungkan antara data yang terpisah gitu ya menjadi satu penggabung gitu. Misalnya contoh di sini saya mau gabungin tadi measurement sama metrik tapi separatornya jadi underscore gitu. Jadi satu kolom lagi gitu, dikembalikan lagi gitu. Nah, ini kan dikembalikan lagi kan separatornya ada titiknya gitu. Tapi kak saya nggak mau separatornya kak, mau nggak pakai separator ya boleh gitu. Dipersilahkan. Jadinya kayak begini gitu. Teng, gitu kan ini kembali lagi seperti awal. Gitu. Yang tadinya berpisah gitu ya, sekarang balikan lagi. Gitu. Ya, begitulah gitu kurang lebih. Kalian bisa menggunakan apa namanya fungsi unite gitu ya untuk menggabungkan gitu dan kalian juga bisa menentukan kolom mana saja yang akan digabungkan menjadi satu atau mungkin kolom mana yang bisa dipisahkan menjadi dua gitu ya dengan separatornya masing-masing gitu. Dan mungkin sama seperti yang kemarin gitu ya, ini berhubungan sama pembersihan data yang NA gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya data yang berhubungan atau istilahnya nilainya kosong gitu ya atau NA di barisnya, dia akan langsung menghapus gitu ya. Misalnya contoh di sini ada NA, dia akan menghapus data ini keseluruhannya gitu, karena dia punya NA-nya gitu. Dan itu untuk kalau misalnya kalian mau menghapus nilai NA, sama kurang lebih menggunakan drop N. Nah, tapi kalau misalnya kira-kira kalian nggak mau nih datanya dihapus, tapi diisi dengan data lain. Nah, kalian bisa menggunakan fill. Nah, ini misalnya fill ini digunakan untuk mengisi nilai NA dengan nilai sebelumnya atau sesudahnya gitu. Kalau misalnya down, istilahnya dia dari atas ke bawah, kalau misalnya up, dia ngisinya dari bawah ke atas. Jadi misalnya ada NA, dia bakal ngisi data sebelumnya. Sebelumnya dari bawah atau sebelumnya dari atas, menyesuaikan sama direction yang kalian pilih gitu. Kurang lebih seperti itu gitu. Dan sebenarnya kalian juga bisa mengisi dengan kayak median, mean, mode, dan semacamnya itu dengan menggunakan fungsi fill ini juga gitu. Jadi ada banyak fiturnya yang ada di paket-paket
TidyR ini gitu ya. Dan memang kayak sudah tersegmentasi gitu ya, jadi kalian hanya perlu menggunakannya saja gitu dan memanggilnya. Tapi mungkin yang perlu dicatat adalah kalian rajin-rajin membaca dokumentasinya gitu ya, karena di dokumentasinya itu dia menjelaskan semua hal yang bisa dilakukan dan fungsi-fungsi apa saja yang bisa dikustomisasinya. Nah, kalian sudah belajar tentang bagaimana cara membacanya, memanipulasi filtering, kalian sudah bagaimana cara membersihkannya dan cara visualisasinya, sekarang kalian bisa melakukan fungsional. Nah, kayak misalnya dengan mode tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kalian bisa menggunakan paket namanya pur r. Nah, bukan kucing pur gitu ya, bukan. Nama paketnya pur r. Nah, ini bisa menggunakan pemrograman fungsional gitu ya. Kayak misalnya kalian bisa melakukan rata-rata dan misalnya matematis lainnya gitu, kalian bisa melakukan perhitungan numerik atau kayak fungsional gitu ya dari si data yang kalian punya gitu. Saya sini saya pakai data empty cars lagi gitu ya. Nah, di sini kalian bisa membalikan gitu ya rata-rata tiap kolomnya gitu ya, kolom numerik gitu ya. Misalnya di sini ternyata kita tahu dari data empty cars, miles per gallon rata-rata mobil yang ada di data ini itu kurang lebih 20 miles per gallon gitu. Dan itu menggunakan fungsi map gitu ya. Ini bisa ganti, kalau nggak salah bisa ganti banyak gitu ya, bisa median, mode gitu dan semacam. Coba kayak cuma median lah. Nah, kenapa ada error? Coba kita cek. Warning agreement in main. Oh, harus ada tambahannya gitu ya. Harus ada tambahan argumen tambahannya gitu. Nah, mungkin nanti saya perlu baca apa? Perlu baca dokumentasinya gitu ya untuk apa namanya? Tambahannya. Tapi mungkin intinya itu kalian bisa melakukan filtering seperti yang tadi gitu. Se- se- Nah, kalian bisa melakukan filtering seperti itu. Penasaran nih? Kalau salah median bisa. Nah, ini median gitu ya. Jadi misalnya MPG mediannya sekian, silinder mediannya sekian, horsepower-nya mediannya sekian. Dan bukan hanya untuk ini ya, melihat rata-rata atau statistik dari si data tersebut, kalian bisa istilahnya, misalnya contoh nih, saya mau map if, jadi kita melakukan mapping tapi pakai pengondisian. Saya mau mapping data di apa namanya di empty cars, tapi saya mau ngecek apakah dia numerik atau enggak, is numerik or not. Nah, jadi kalau misalnya tadi kan di data MPG cars itu kan ada nama mobilnya kan. Nah, nama mobilnya itu bisa kita, kalau misalnya dia tidak memenuhi data itu, ya nggak perlu ditambah satu gitu. Jadi di sini dia bakalan nambah semua nilai-nilai nilai-nilai ini, nilai-nilai apa? Nilai-nilai yang ada di empty cars tadi gitu ya. Dan dia akan menambahkan plus satu gitu ya untuk seluruh datanya. Dan kalau misalnya kalian pingin ngubah gitu ya, ngubah apa data jadi dari float ke integer, kayak misalnya contoh nih, ini kan MPG kan dia float, ada floating numbernya, ada koma di belakangnya. Nah, kalian juga bisa melakukan pengubahan nih. Saya maunya mas di format jadi integer dong mas, biar angkanya bulat mas, koma-koma mas, gaskan gitu. Nah, dia akan melakukan pembulatan gitu, kurang lebih seperti itu. Gitu. Map app gitu. Kalau map app dia bisa menunjukkan posisinya. Kalau map if dia bisa menunjukkan berdasarkan kondisi. Kalau map dia umum. Dan ini kalian juga bisa melakukan keep gitu ya. Misalnya filtering lagi nih. Tapi filteringnya itu bukan berdasarkan nama, bukan berdasarkan penempatan, tapi berdasarkan kondisi gitu. Nah, kalian bisa nih melakukan filtering untuk apa kolom-kolom yang punya data numerik. Misalnya empty cars is numerik. Nah, dia bakalan nunjukin yang numerik doang nih. Dan buat yang non numeriknya dijadiin apa namanya? Dijadiin indeksnya gitu ya. Nah, ini kan kolomnya jadi intinya kolomnya itu isinya jadi numerik semua kan. Seperti itu. Dan kalau misalnya kebalikannya nih, saya maunya tadi kan yang numerik, saya maunya kebalikannya, ya tinggal kita discard gitu. Nah, sekarang kita nge-discard yang numerik. Nah, bisa dilihat dia cuma meninggalkan yang isinya yang kategorikal ya, atau yang pakainya huruf gitu. Nah, di sini juga kalian bisa melakukan reduce gitu ya. Misalnya ini ngegabungin elemen. Misalnya kalian mau sumasi gitu ya, sumasi
kolom MPG gitu ya, jadi satu nilai gitu. Nah, kalian bisa menggunakan ini. Jadi dia reduce ngegabungin kolom-kolom di list tertentu jadi satu nilai gitu. Dan kalau misalnya kalian mau melakukan pengondisian yang basisnya true or false, kalian bisa checking nih. Kamu bisa ngecek apakah tiap nilai di MPG lebih besar dari 10. Misalnya every, dia ngecek semuanya. Nih, ini kan kalau misalnya kalian lihat di data ini, dia di atas 10 semua kan ya datanya. Nah, kalau misalnya di checking, harusnya dia mengembalikan true kan. Nah, dia mengembalikan true. Nah, tapi ini dia bisa mengecek gitu. Kira-kira ada nggak sih elemen kalau misalnya semuanya udah dipastikan dia di atas di atas 10, dia akan return dan dia akan ngecek semua data di di kolom tersebut gitu. Kalau misalnya kalian pakainya sum, dia hanya yang penting ada satu lah gitu. Yang penting ada satu yang memenuhi gitu. Tapi ternyata kalau misalnya kita lihat di atas 25, dia seharusnya tidak ada gitu. Karena kalau misalnya kita lihat secara kasat mata, oh ini ada nih sum gitu, ada 30, 33, 27, 26 gitu di MPG kan. Ada beberapa gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini, eh, dia akan mengecek ada elemen yang memenuhi sama dengan 25 enggak? Ini sama dengan 25 ya, sorry. Coba kita ganti ke lebih dari 25. Ini harusnya dia returnnya true. Karena tadi ada yang 30 kan. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya saya ganti ini jadi every, seharusnya dia nge-returnnya false. Kenapa? Karena nggak semuanya di atas 25. Ada tadi beberapa yang di bawah 25. Set gitu kan. Nah, jadi itu logikanya jadi simple kan. Misalnya kalau kalian mau checking and or not, dia sudah ada fungsi-fungsi tertentu gitu yang berhubungan ke sana. Nah, itu untuk uh, bukan filtering, sorry. Kondisional gitu ya, kondisional dengan menggunakan pur. Nah, sekarang kita langsung masuk ke istilahnya berhubungan dengan ini ya, manipulasi karakter gitu, ya, pakai string gitu. Jadi dokter string, gitu kan. Kalau dokter Strange manipulasi waktu, ini dokter string manipulasi string. Nah, nama paketnya itu string R gitu ya. Nah, di sini jangan lupa kalian bisa melakukan manipulasi banyak gitu ya. Satu saja. Manipulasi string gitu ya. Nih, kayaknya kalian bisa contoh, kalian bisa ini aku cuma ngambil dataset yang nama mobilnya aja gitu ya. Tadi kan empty cars itu kan ada beberapa kolomnya isinya numerik, tapi aku di sini ngambilnya data yang berhubungan sama karakternya aja gitu. Dan di sini ada beberapa fitur, ini aku sengaja gabungin. Jadi kalau misalnya kalian bisa nentuin panjang stringnya gitu ya. Kita contoh ini satu panjang string, kalau misalnya kita lihat nih MAZDA 5 spasi dihitung juga RX49 kan berarti nah sesuai gitu. Nah, itu bisa kalian bisa tahu nih panjang string dari data tersebut berapa gitu atau berapa banyak huruf termasuk titik koma atau simbol-simbol dan lainnya gitu. Dan kalau misalnya string to upper, misalnya kalian perlu formatting nih. Nah, ini sebenarnya bukan upper aja gitu ya. Kalau nggak salah tuh ada upper, lower sama ini apa eh, proper. Proper itu dia bisa menentukan huruf pertamanya jadi besar gitu ya. Kalau misalnya upper semuanya digedein, kalau lower semuanya dikecilin huruf kecil. Nah, kalau misalnya kalian kita bandingkan car name upper, nah dia Mazda kan digedein gitu kan caps lock gitu apa ngegas gitu Mazda RX-4 gitu misalnya gitu. Ya bisa seperti itu, kalian bisa di upper, bisa di lower, bisa di proper gitu ya dan banyak lagi gitu formatting formatting string di string R ini gitu. Bisa cek aja di dokumentasinya gitu. Nah, misalnya kalian mau deteksi nih kira-kira di apa namanya di nama mobilnya dia mengandung string tertentu enggak, mengandung A atau mengandung B, C, D dan semacamnya gitu. Nah, di sini kalian bisa cek misalnya yang enggak ada huruf A gitu ya, ini Merc 280C, nah dia enggak ada A-nya kan, nah makanya dia returnnya false, true dan false seperti itu. Dan kembali lagi kalau misalnya kalian lihat gitu ya, misalnya di sini ada detect gitu ya, sorry bukan detect yang tadi ya, ini apa no space gitu ya. Nah di sini kalian bisa mengganti spasi gitu ya. Misalnya ini kan spasi. Nah, spasinya diganti jadi underscore gitu. Atau misalnya kamu maunya
spasinya dihilangkan gitu. Karena mungkin nanti susah formattingnya gitu. Nah, misalnya spasinya dihilangkan, kalau misalnya kalian return apa pakai no space tadi, kalian bisa melakukan dan melihat spasinya jadi hilang gitu ya. Nih Mazda RX-4, Mazda RX-4 spasinya jadi hilang. Nah, kalian bisa mengganti string tertentu gitu. Nah ini kan string yang spasi diganti jadi nggak ada gitu. Nah bisa replace gitu, no space, string replace all. Dan kalian juga bisa kayak ngambil gitu ya, ngambil huruf pertama atau huruf tertentu gitu ya. Misalnya kamu mau ngambil satu apa huruf pertama atau kalian sorry, hanya mengambil 3 huruf awal, mau ngambil 3 huruf akhir di situ sudah ada gitu ya fungsinya dari string ini gitu, string R ini gitu. Jadi saya contoh, saya ingin ngambil 3 huruf awalnya gitu. Nih kayak misalnya Mazda, ngambilnya Maz gitu ya. Nah, terus bukan hanya dari segi pengambilan data, kalian juga bisa memecah gitu ya. Misalnya stringnya diubah jadi list tertentu gitu. Nah, kalau misalnya ini misalnya diubah si stringnya, sorry. Nah, diubah stringnya gitu ya. Misalnya pas saya mau dibagi gitu si stringnya gitu. Nah, ini kalian bisa membagikan. Nah, itu kurang lebih fungsi-fungsi gitu ya yang ada di tidy first ini gitu ya. Mungkin ini sedikit review juga yang buat di modul gitu ya, contoh-contoh yang ada di modul. Nah, ini kenapa dia pakai apa? Pakai tanda-tanda ini gitu ya, tanda-tanda ini gitu. Nah, itu kan identiknya sama DPLYR dan ini apa? Kalian bisa menggunakan data-data seperti ini gitu ya. Nah, ini kan kelihatan gitu. Maksudnya main price, summarize dan semacamnya. Ini kombinasi, jadi istilahnya kalian bisa menggunakan paket dari Tidyverse ini, mau itu ggplot dan semacamnya, itu terintegrasi dengan paket bawaan yang ada dari R. Misalnya kalian masih menggunakan pemahaman dari modul, mungkin modul 1, 2, 3, 4, tapi kalian mau coba diterapkan di modul Tidyverse. Nah, itu masih bisa digunakan gitu, karena tadi dia itu masih bisa memudahkan kita untuk berintegrasi dengan nilai-nilai dan fungsi-fungsi yang kita dapatkan dari paket yang bukan dari Tidyverse gitu. Makanya ini sangat membantu sekali gitu. Saya contoh kalian bisa ngitung BMI gitu ya sama kayak tadi gitu ya. Terus ngitung DPLYR buat menghitung jenis kelamin dan semacam. Itu jadi banyak sekali gitu fungsinya gitu. Dan intinya kembali lagi kalau misalnya kalian berhubungan dengan library gitu ya, library itu harus di rajin-rajin gitu ya, rajin-rajin baca dokumentasinya gitu ya. Karena kayak tiap data gitu. Oh ya mungkin di sini saya sedikit lupa. Kita punya fungsi yang sorry bukan fungsi, library untuk membaca data. Nah mungkin tadi kan yang data yang saya ambil gitu ya, data yang saya ambil itu berhubungan dengan data yang dicari langsung dari R-nya gitu. Tapi bagaimana pada saat kalian ingin melakukan pengambilan data, tapi datanya itu dari data yang ingin kalian punya. Nah, ada yang namanya read R gitu ya. Dia bisa menggunakan atau bisa membaca beberapa file gitu ya, file-file yang delimited kayak misalnya CSV atau misalnya Excel gitu. Dan di sini sudah ada fungsinya gitu. Mungkin di sini izin. Nah, kalian bisa lihat gitu ya. Saya open image in new tab. Set. Nah, ini kan udah ada semacam cheat sheet-nya gitu ya. Dan kembali lagi gitu ya. Jangan lupa baca dokumentasinya gitu. Karena memang dokumentasi ini tuh sangat membantu kalian untuk memahami bagaimana cara menggunakan fungsi-fungsinya gitu. Karena kalau misalnya harus dibahas satu persatu gitu semua fungsi yang ada di package ini gitu ya itu sangat banyak sekali gitu dan mungkin fungsinya itu tidak sesuai dengan kebutuhan kalian gitu. Siapa tahu kalian butuhnya yang lain, butuh yang lain gitu. Dan ini ada banyak gitu. Mungkin di kasus sekarang saya hanya membahas tadi ggplot untuk visualisasi, DPLR untuk manipulasi data, TidyR untuk pembersihan data, readR untuk importing, mungkin nggak terlalu dibahas gitu ya, karena saya tidak mengimport data sama sekali gitu. Tapi mungkin kalian bisa baca aja, kurang lebih cara ngeimportnya sama seperti pada modul sebelumnya gitu ya, yang sudah dijelaskan gitu.
Dan untuk ini pur gitu ya, itu buat functional programming. Dan ini ada ini apa Tibble gitu ya. Tibble itu untuk data framing yang lebih bagus lagi. String R tadi mungkin ini forcat dan Lubridate tidak kita bahas, tapi ini bisa kalian baca-baca juga gitu ya. Ya, jadi secara umum untuk modul 5 ini sangat banyak gitu ya fungsi-fungsinya gitu. Tapi kalian bisa istilahnya lakukan suatu manipulasi data gitu ya, manipulasi data yang simple aja gitu, pakai data yang dari R-nya langsung atau mungkin pakai data sendiri gitu. Coba aja kayak cari tahu gitu ya, cari tahu nilai-nilai yang kalian bisa dapatkan, yang kalian bisa manipulasi dengan menggunakan package ini gitu. Karena ada banyak sekali fungsi yang bisa kalian gunakan, yang bisa kalian terapkan, dan juga ada banyak sekali customisasi yang bisa kalian lakukan, khususnya pada ggplot dan semacamnya. Nah, kurang lebih sekian gitu ya, apa yang dapat saya sampaikan untuk modul 5. Semoga apa namanya, pada modul ini kalian istilahnya dapat gambaran gitu ya, bagaimana cara mengimplementasinya, bagaimana cara apa ya, hal-hal fundamental yang bisa kalian lakukan, yang bisa kalian terapkan untuk melakukan pengolahan data gitu ya, manipulasi data dan juga analisis data gitu ya, dengan menggunakan tidyverse ini gitu. Dan harapannya setelah kalian mengetahui tidyverse ini, kalian bisa melakukan manipulasi data, visualisasi data dengan lebih mudah lagi gitu dibandingkan dengan mungkin sebelumnya kalian sedikit struggle gitu untuk memahami konsep dari segi fungsinya. Nah, tapi kembali lagi, kita menggunakan suatu library, jadi jangan lupa membaca dokumentasinya gitu ya, karena semua hal yang berhubungan dengan bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara mengimplementasikannya ada di library tersebut. Kalian bisa cek di link yang ada di modul dan juga di link yang ada di sini gitu ya. Ya, kurang lebih cukup sekian gitu ya, apa yang dapat saya sampaikan untuk modul 5, yaitu library tidyverse dalam R. Dan ini juga menjadi modul penutup gitu ya, modul penutup dari praktikum terhadap bahasa pemrograman R gitu ya. Ya, semoga apa yang kami sampaikan gitu ya dari modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, modul 5 gitu dapat bermanfaat bagi kalian gitu ya. Khususnya bagi kalian yang akan menggunakan manipulasi data gitu ya. Semoga materi yang kita sampaikan ini bisa kalian gunakan gitu ya. Khususnya untuk kuliah-kuliah kalian ke depannya gitu. Dan membantu mengefektifkan kalian dalam melakukan pengolahan data dan juga visualisasi data. Kurang lebih di sini saya izin undur diri sebagai asisten yang mengajar gitu ya. Semoga bermanfaat. Jangan pernah apa ya, jangan pernah capek untuk belajar. Lebih baik bersusah-susah sekarang daripada bersusah-susahnya kemudian gitu ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Asik. Ya mungkin praktikum sekarang diselesaikan dengan quote tadi. Semoga bermanfaat sekali lagi. Saya izin undur diri. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.